Ta'ala dalam sebuah pembahasan yang sangat menarik, yakni pembahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Saudaraku seiman dan seakidah, Anda dapat menyimak kajian ini dan juga dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor 081-989-6543 melalui pesan singkat atau langsung di nomor 021-823-6543. Insya Allah setelah nasihat nanti yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda yang tentu saja kami harapkan disesuaikan dengan tema bahasan kita. Dan insya Allah kami akan coba angkat pertanyaan Anda. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita dengarkan nasihat dari guru kita Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada Al-Ustaz, falyatafaddal maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, manusia terindah yang pernah Allah ciptakan, Nabi yang diutus sebagai rahmatan lil alamin alaihi salatu wassalam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja dimanapun engkau berada, semoga rahmat Allah, berkah dan inayahnya senantiasa meliputi kita bersama. Kita akan melanjutkan kajian kita, melanjutkan pembahasan tentang kasih sayang, karena perlu diingatkan kembali bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang diutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menebarkan rahmat dan kasih sayang kepada alam semesta ini. Di antara bentuk rahmat Allah, Allah Jalla Jalaluh menurunkan Al-Quranul Karim, yang kita semua mengetahui bahwa siapapun orang yang membuka Al-Quranul Karim, dia akan mendapati firman Allah yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Setiap surat di dalam Al-Quranul Karim dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Bara'ah, surat Taubah. Allah memulai setiap surat itu dengan firman-Nya dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan nama Allah, dialah Allah yang rahmatnya meliputi segala sesuatu, yang rahmatnya tidak hanya untuk manusia, tapi rahmat Allah mencakup segala ciptaannya. Bahkan orang-orang yang kafir pun ketika hidup di muka bumi ini masih bisa merasakan rahmat Allah. Dan tadi di antara rahmat Allah, Allah kirimkan Al-Quranul Karim sebagai rahmah, sebagai kasih sayang Allah kepada umat manusia.
Dan kasih sayang Allah tentunya akan lebih banyak diberikan kepada orang-orang yang beriman, kepada hamba-hamba Allah yang meniti jalan yang telah ditentukan. Itu siratal mustaqim. Al-Imam Bukhari menyebutkan di dalam bab 175, babun rahmatul iyal, bab tentang kasih sayang kepada keluarga. Di sini Al-Imam Bukhari ingin menyampaikan pesan kepada seluruh orang yang memiliki keluarga, agar jangan sampai engkau berbuat zalim kepada keluargamu. Ada sebagian orang yang pandai bermain sandiwara di depan orang, tampak begitu pengasihnya, kelihatan di depan kamera ketika di-shoot, kelihatan tatkala dia berceramah atau bermuamalah di depan umat manusia. Begitu tersebarnya pesona rahmat dari kedua matanya, dari kedua bibirnya, dari lisannya kepada umat manusia. Tapi ada orang-orang yang lupa kepada keluarganya. Dia kasar, dia bertindak semena-mena terhadap anaknya, terhadap istrinya, atau siapapun dari keluarga dia. Dan tentunya ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Maka Imam Bukhari menyebutkan bab rahmatul iyal, bab tentang kasih sayang kepada keluarga. Lalu beliau menyebutkan hadis Nabi. Beliau mengatakan, haddatsana Harmi bin Hafs, qala haddatsana Wahib, qala haddatsana Ayyub an Amr bin Sa'id an Anas bin Malik, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arhaman nasi bil 'iyal, wa kana lahu ibnun mustarda'un fi nahiyatil Madinah, wa kana dhi'ruhu qaynan, wa kunna na'tihi wa qad dakhana al-baita bi'idkhir fayuqabbiluhu wa yashummuhu sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi yang senantiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masih bocah kecil, baik dalam kondisi Nabi alaihi salatu wassalam tinggal di kota Madinah, atau beliau sedang melakukan perjalanan. Hampir 10 tahun Anas bin Malik mengabdikan dirinya untuk berkhidmat, untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia begitu bangganya ketika disebut khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana kita tidak bangga ketika melayani seorang hamba yang menjadi kekasih Allah Jalla Jalaluh. Pemirsa rahimakallah, Anas menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam arhaman nas bil iyal. Nabi alaihi salatu wassalam adalah manusia yang paling pengasih kepada keluarganya. Di dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, ma ra'aitu ahadan kana arhama bil iyal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang lebih perhatian terhadap keluarganya, yang lebih mengasihi keluarganya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Anas mengetahui hal itu? Karena Anas berada bersama Nabi alaihi salatu wassalam di dalam rumahnya, dalam perjalanannya. Bagaimana kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam kepada keluarganya? Anas mengatakan tidak ada orang yang lebih kasih sayang dari beliau. Dalam riwayat lain disebutkan Anas sedang menceritakan tentang keutamaan Rasulullah SAW. Kana ajwadan nas. Nabi adalah orang alaihi salatu wassalam yang paling dermawan, yang paling baik hati. Kana asyja'an nas, orang yang paling pemberani alaihi salatu wassalam. Dan beliau orang yang paling pengasih kepada keluarganya. Dan berbuat baik kepada keluarga adalah sebuah barometer untuk mengetahui kebaikan seseorang. Bahkan Nabi SAW tidak hanya dalam perbuatannya, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi SAW, orang yang terbaik di antara kalian
adalah yang paling baik sikapnya, yang paling baik perilakunya kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Dan aku orang yang paling baik bersikap kepada keluargaku. Itu ucapan Rasul SAW dan dibenarkan lewat perbuatannya. Dan ini yang disebut kejujuran. Ada orang-orang yang tidak jujur. Mereka adalah pelaku sandiwara yang pura-pura baik di depan kamera, di depan wartawan, di depan mereka yang memang sedang merekam jejak perilaku dia. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang menawarkan dirinya untuk mendapatkan jabatan sesuatu. Dia senantiasa menampakkan sebagai orang yang paling baik. Tapi apakah dia benar seperti itu? Wallahu a'lam. Kata Anas bin Malik, Nabi adalah orang yang paling pengasih kepada keluarganya. Jadi jamaah, para pemirsa, kalau kau ingin menjadi orang yang baik, perhatikan keluargamu. Kau harus punya kepedulian terhadap istri dan anak-anak. Tidak sedikit para suami yang begitu perhatian terhadap dunia anak-anaknya, sekolah anak-anaknya. Istrinya dibelikan berbagai perhiasan, diberikan tas yang mahal, baju yang mewah, kendaraan yang super canggih, berbagai macam kenyamanan dunia diberikan kepada istrinya. Tapi istri tidak hanya menginginkan dunia, dia ingin kepedulian seorang suami, kasih sayang. Dia ingin suami yang perhatian kepada dia, yang menanyakan bagaimana kondisinya, yang berbagi cinta dan kasih sayang di dalam rumah, yang memanggilnya dengan ucapan-ucapan yang indah. Itu yang dibutuhkan oleh keluarga. Naam. Dan Rasul SAW melakukan hal itu di dalam rumahnya. Dan Anas menyaksikannya. Istri-istrinya menjadi saksi atas kebaikan Rasul SAW. Lalu Anas ingin menceritakan salah satu contoh kasih sayang Rasul SAW kepada keluarganya. Wa kana lahu ibnun mustarda'un fi nahiyatil Madinah. Nabi SAW memiliki anak lelaki yang disusui di salah satu tempat di kota Madinah. Anak ini berasalkan dari Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah menurut pendapat yang rajih, dia itu bukan istri Rasul SAW, tapi dia budak. Ini menurut pendapat yang lebih kuat. Dia itu adalah budak yang digauli oleh Nabi SAW, dan Allah memperbolehkan hal itu. Au ma malakat aimanukum. Itu diperbolehkan dalam Islam. Kemudian memiliki anak yang bernama Ibrahim. Nabi SAW memberikan nama kepada anaknya Ibrahim. Hanya Ibrahim. Sekedar mengingatkan kepada sebagian jamaah, mereka memilih nama yang panjang terkadang. Tapi yang lebih baik kau pilih satu nama yang mudah dihafal, mudah diingat, dan baik artinya. Lalu kau sambungkan dengan nama itu, nama dirimu sebagai seorang ayah. Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim disusui di salah satu tempat di kota Madinah. Bukan di luar kota Madinah, enggak. Di dalam kota Madinah masih. Karena kita mengetahui bahwasanya tidak semua wanita keluar air susunya. Terkadang juga kondisi lingkungan yang memaksa orang tua untuk mengirimkan anaknya untuk disusui di tempat lain, di tempat yang lebih kondusif. Sebagaimana Rasulullah SAW disusui di daerah Bani Sa'ad. Ibunda susu beliau adalah Halimah Sa'diyah, yang dikenal oleh semua orang. Anak Rasulullah SAW juga disusui di salah satu tempat di kota Madinah. Di tempat yang agak jauh lah dari kota, tapi masih dalam kota insyaallah. Wa kana dhi'ruhu qainan. Bapak susunya, yaitu suami dari ibu yang menyusui Ibrahim alaihissalam, adalah qainan. Qain itu artinya pandai besi. Ya, pandai besi kerjanya bikin pedang, bikin alat-alat yang memang dibutuhkan yang terbuat dari besi. Wa kunna na'tihi wa qad dakhana al-baita bi idkhir. Kita mendatangi dia dan ternyata rumahnya itu sudah diasapi dengan idkhir. Idkhir itu salah satu tumbuhan yang mengeluarkan aroma yang wangi.
Karena pandai besi biasanya rumahnya itu bau tidak nyaman. Karena di situ ada besi, ada asap, ada macam-macam lah yang menjadikan bau rumah tidak nyaman. Maka bapak susunya Ibrahim ini menjadikan rumah itu jadi wangi dengan idkhir tadi. Maka Rasulullah SAW menjumpai Ibrahim alaihissalam. Kata Anas bin Malik, fayuqabbiluhu wa yashummu. Nabi alaihissalam mencium dan menghirup, mengecup. Yuqabbiluhu mungkin ini bahasa Indonesia yang tepat, mengecup Ibrahim dan menciumnya. Artinya dia bukan hanya mengecup saja, tapi mencium aroma Ibrahim alaihissalam. Dan kita tahu anak kecil memiliki aroma yang khas. Dan setiap anak itu baunya beda-beda. Orang tua tuh tahu tuh bagaimana dia ketika mencium anaknya sendiri dan mencium anaknya orang, walaupun anaknya sendiri mungkin bau kecut mungkin. Tapi dia dengan kasih sayangnya dia mencium anaknya itu penuh dengan cinta dan kasih sayang. Para jamaah ingat dengan kisahnya Nabi Yakub alaihissalam. Ketika ditinggal oleh Nabi Yusuf selama berapa tahun? 40 tahun lebih. Ya, dalam beberapa cerita. Ketika Nabi Yusuf bertemu dengan Benyamin, kemudian bertemu dengan saudara-saudaranya. Lalu saudara tahu itu Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf mengirimkan bajunya. Ini baju kau bawa pulang dan kau lemparkan kepada ayahandaku. Dia akan bisa melihat. Karena Nabi Yakub alaihissalam menderita begitu lamanya. Beliau hanya bisa mengungkapkan rasa sedihnya kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan meneteskan air matanya. Ketika rombongan keluarga saudara-saudara Nabi Yusuf sudah masuk ke kota tempat tinggalnya Nabi Yakub alaihissalam, baru masuk. Falamma fasalatil 'ir, sudah mau masuk ke dalam kota. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Dia mengatakan, inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Aku benar-benar sekarang ini mencium baunya Yusuf alaihissalam. 40 tahun berpisah dari anaknya. Dari sejak kecil Nabi Yusuf alaihissalam sampai dewasa, sampai menjadi pejabat yang terkenal di Mesir. Ketika bajunya Nabi Yusuf diberikan, dibawa, itu masih jauh jaraknya, entah beberapa kilo jaraknya. Kata ayahandanya, aku benar-benar mencium aromanya Yusuf alaihissalam. Andai kata kalian tidak mendustakan apa yang aku katakan. Apa kata orang-orang yang ada di sekitarnya Nabi Yakub? Kau itu tetap saja mengharapkan Yusuf kembali. Kau tetap dalam kesesatanmu yang lama tadi. Karena keluarganya udah berpikir Nabi Yusuf udah hilang, udah nggak mungkin balik. Tapi bagaimana Nabi Yakub alaihissalam tetap memiliki keyakinan Yusuf bakal balik nih. Allah bakal balikin Yusuf. Yusuf tuh pernah bermimpi dan menceritakan mimpinya kepada bapaknya. Dan mimpi para nabi itu hak, pasti terjadi. Dan belum terjadi pada waktu itu. Maka Nabi Yakub masih mengharap benar nih. Ini kembali kisah ini, kisah mencium aroma anak. Benar, beberapa waktu kemudian, beberapa saat datang tuh, dilemparkan bajunya Nabi Yusuf. Fartadda basira. Maka ayahanda Nabi Yusuf langsung bisa melihat. Bukankah benar yang aku katakan kepada kalian? Kata Nabi Yakub alaihissalam. Jadi orang tua mencium anaknya. Rasulullah SAW menggendong itu Ibrahim, dikecupnya lalu dicium aromanya. Dan kadang-kala ada orang yang ketika anaknya meninggal dunia, ketika dia cium baju anaknya itu, dia merasakan sesuatu ketenangan di dirinya. Itu dilakukan oleh Rasul SAW, menciumi Ibrahim alaihissalam. Dalam riwayat lain, ketika Rasul SAW menggendong Ibrahim ini, anaknya, tahu-tahu anaknya Ibrahim naza.
anaknya yang namanya Ibrahim, nafasnya seperti yang dicabut nyawanya. Dan Anas menceritakan, wa Ibrahim yajudu bi nafsihi. Ibrahim mengeluarkan nafasnya, ruhnya keluar. Akhirnya meninggal Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi alaihissalatu wassalam meneteskan air matanya, menangisi kepergian Ibrahim. Nabi, nah. Sampai seorang sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, engkau sampai menangis ya Rasulullah SAW. Apa kata Nabi alaihissalam? Ya Abdurrahman, innahu rahmah. Itulah rahmat, itulah kasih sayang. Orang menangis, nah, dia tumpahkan kesedihannya lewat kucuran air mata. Dan ada yang menyebutkan bahwasanya ada saraf yang menyambungkan air mata dengan hati, dengan jantung. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga ketika air mata itu keluar akan mengurangi kesedihan. Maka Allah berikan kita air mata. Dan sangat susah sekali orang yang tidak bisa menangis, karena beban dia begitu dahsyatnya. Tatkala dia tuangkan dengan air mata, Rasulullah SAW mengatakan, innal aina tadma. Air mata menangis. Wal qalb yahzan. Dan hati sedih. Itulah kesedihan yang membuat air mata itu menetes. Dengan keluarnya air mata itu, sehingga kesedihan akan berkurang. Makanya kadang-kala kalau ada orang menangis, jangan dikatakan jangan menangis. Biarkan dia menangis, sehingga dia tumpahkan segala kesedihannya. Setelah itu, catatannya satu, nggak boleh dia mengatakan, mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang tidak diridhai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Tapi ini berkaitan dengan kasih sayang Nabi alaihissalam. Beliau mengecup Ibrahim dan menciupinya. Dan ini kasih sayang, jemaah. Maka bagi orang tua, cari itu anaknya, gendong tuh anaknya. Ketika mungkin buat teman-teman yang tinggal di Jakarta, yang mungkin sebagian di antara mereka harus keluar ketika masih subuh, dan mereka kembali tatkala malam sudah gelap. Dia masuk ke rumahnya, melihat anaknya sudah memejamkan mata, tergeletak di tempat tidurnya. Datang kau kecup tuh anakmu, kau sayangi anakmu, sambil kau doakan tuh anak tuh. Mintalah kepada Allah kebaikan untuk anak-anak itu. Ini kasih sayang, jemaah. Maka kalau kita tidak bisa berbagi kasih sayang di rumah kita, lalu kita beranggapan bisa menebarkan kasih sayang di luar rumah kita, kita bermain sandiwara. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang paling baik kepada keluarganya. Baik. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadis yang selanjutnya. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Marwan qala haddatsana Yazid bin Kisan an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun wa ma'ahu sabiyyun faja'ala yadhummuhu ilayhi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atarhamuhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, datanglah seseorang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam, dan orang ini membawa anak, dan anaknya digendong sama dia, didekap sama dia itu anak. Faja'ala yadhummu ilaihi, karena didekap, digendong sama orang tuanya, maka Nabi alaihissalam mengatakan kepada orang ini, atarhamuhu, apakah engkau mengasihi dia? Apakah engkau mengasihi dia? Siapa yang tidak mengasihi anaknya? Tapi Nabi alaihissalam ketika menanyakan hal ini, beliau ingin menyampaikan sesuatu. Itu gaya Nabi alaihissalam dalam menyampaikan petuah. Nabi menanyakan kepada para sahabatnya. Maka Nabi bertanya kepada orang, apa engkau mengasihi dia? Qala na'am. Iya Rasulullah, aku sayang sama dia.
Apa kata Rasulullah SAW? Fallahu arhamu bika minka bihi. Wa huwa arhamur rahimin. Maka sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu, dia itu lebih pengasih kepadamu daripada kasih sayangmu kepada tu anak. Dan dia adalah zat yang paling pengasih. Jadi Allah tuh sayang banget sama kita. Para jamaah, kita nih yang nggak tahu diri, diberi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki yang Allah curahkan, tubuh yang sempurna, kedua mata yang bisa melihat, ditambah lagi Allah utus nabinya alaihi salatu wassalam, doa-doa kita dikabulkan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha pengasih. Maka Nabi alaihi salatu wassalam ingin mengingatkan kepada orang ini tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini orang mengasihi itu anak dan Allah sayang sama dia. Kita udah bahas di bab sebelumnya. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kasihilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan mengasihi kalian. Allah akan mengasihi kalian. Dengan catatan tadi, kita mengasihi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu yang perlu kita tebarkan kasih sayang kepada mereka adalah keluarga kita, anak kita. Dan para jamaah, kalau di antara kasih sayang Allah itu Allah menurunkan bala. Kadang-kala sebagian orang sakit, sebagian orang kena musibah. Itu salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, musibah, iya. Sampai Rasul SAW mengatakan, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah akan kasih bala sama mereka. Itu bentuk kasih sayang. Makanya orang tua ketika mengasihi anaknya, bukan berarti itu orang tua tidak memberikan pelajaran kepada anaknya. Karena banyak orang tua yang kelewat memanjakan anaknya dengan dalih kasih sayang. Apa yang diminta anaknya tidak pernah dipukul, anaknya tidak pernah dimarahin. Pokoknya apapun yang diinginkan oleh anaknya diberikan sama orang tuanya. Tidak, jamaah. Antum tahu bagaimana Nabi Musa alaihissalam, Allah sayang sama Nabi Musa alaihissalam. Disuruh gembala kambing Nabi Musa 10 tahun. Dididik seperti itu. Ini bentuk kasih sayang. Makanya kalau Allah menurunkan bala kepada seorang hamba, itu salah satu tanda kasih sayang Allah kepada itu hamba. Sehingga nih hamba yang dapat bala ingat sama Allah. Karena Allah ingin membersihkan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Allah ingin memberikan kepada kita petunjuk jalan menuju Allah. Dengan itu penyakit. Tapi sebagian orang nggak sadar. Bahkan sebagian ada yang marah. Kenapa aku kalau dikasih penyakit seperti ini? Kenapa aku kalau dikasih bala seperti ini? Ini kasih sayang Allah kepadamu. Seperti orang tua, Nabi SAW pernah mengatakan, Inna Allah la yamna'u ahadakumul mal wa huwa yuhibbuhu. Kama yamna'u ahadukum al-marida minat ta'ami wa syarab. Atau kama qala Rasul SAW. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu itu karena sayang sama kalian, sebagian kalian itu nggak dikasih harta. Padahal dia kepingin harta. Ini sebagian orang kepingin harta, kepingin punya ini, kepingin punya itu, tapi nggak dikasih sama Allah. Sebagaimana kata Nabi SAW, kalian kalau ada orang sakit itu dilarang. Dilarang makan ini, dilarang minum ini. Orang tua tuh kalau anaknya batuk, anaknya kepingin es krim, dikasih sama orang tuanya. Nggak dikasih. Apakah karena orang tua benci sama anaknya? Tidak. Orang tua ketika menghalangi anaknya dari es krim, itu karena kasih sayang. Anaknya kepingin, dia ada kriuk-kriuk
yang penuh dengan penyedap bumbu yang macam-macam seperti itu. Sama orang tua yang nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dia sakit nih. Kenapa dilarang? Karena rahmat. Maka ketahuilah bahwa saya kasih sayang orang tua kepada anak bukan berarti dia memanjakan itu anak, tidak. Bahkan orang tua yang kadangkala lebih hemat kepada anaknya supaya anaknya bisa hidup nanti dalam kesusahan. Itu mungkin orang yang pengasih kepada anak. Dan ingat kasih sayang Allah kepada kita wasi'at kulla syai'. Tadi tuh yang sebagian orang kepingin kaya nggak kaya-kaya, buka usaha kayak gini nggak berhasil, usaha gitu nggak berhasil, ikut orang nggak berhasil, pokoknya serba susah hidupnya. Itu bisa jadi karena kasih sayang Allah kepada kita. Mungkin sebagian kita nih kalau dikasih rezeki lupa nggak zikrullah, lupa nggak ke masjid, sibuk dengan hartanya. Padahal dunia ini nih, kenyamanan di dunia ini, kenikmatan semua di dunia ini, itu 1 dari 100 rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingin berikan yang sempurna kepada kita. Maka Nabi SAW mengingatkan nih orang, Allah tuh lebih pengasih kepadamu daripada kasih sayangmu kepada tuh anak. Dan Allah adalah zat yang maha pengasih. Wa huwa arhamur rahimin. Ya arhamar rahimin, irhamna. Wahai Allah yang maha pengasih, kasihilah kami. Dan ini berkaitan dengan kasih sayang kepada keluarga. Kita masuk kepada bab yang selanjutnya. Babun rahmatul bahaim. Bab kasih sayang kepada binatang. Jadi kalau masih ada orang yang beranggapan Islam itu agama teroris, fundamentalis, aliran keras, yang nggak benar, kerjanya ngebom sana ngebom sini, membunuh sana membunuh membunuh sana membunuh sini, tidak ada kasih sayang, maka para jamaah, orang itu perlu membaca nih bab tentang kasih sayang kepada binatang. Seringkali saya sampaikan, kalau sekarang ada HAM, hak asasi manusia, yang digawangi oleh PBB, yang kadangkala semuanya adalah ya ada usahalah untuk memberikan HAM, tapi ketika umat Islam yang dibantai kadangkala HAM-nya hilang. Kemudian di barat juga ada orang yang memperjuangkan hak asasi binatang, sehingga mereka tidak boleh pakai baju dari binatang, kulit binatang umpamanya. Dari dulu tuh Islam sudah berbicara tentang hak hewan, hak binatang. Bab rahmatul bahaim. Bab tentang kasih sayang kepada binatang-binatang yang bisa bicara tuh. Kita pun diperintahkan untuk mengasihi binatang. Nah, dalam Islam iya. Bahkan kalau kita mau membunuh binatang, membunuh dengan cara yang benar. Tidak sembarangan kita membunuh binatang. Ada orang-orang yang na'udzubillah, yang mereka membunuh babi katanya, di sebagian tempat tentunya. Itu dengan dimasukkan besi panas ke pantat, ke duburnya. Na'udzubillah min dzalik. Seperti itu. Di beberapa tempat mereka mengadakan aduan antara binatang. Diadu tuh. Yang namanya kambing atau sapi. Nggak boleh dalam Islam. Kemudian di sebagian tempat di barat sana ada yang namanya matador. Tuh, orang-orang barat yang mereka mengklaim dirinya orang-orang yang modern, yang memberikan hak kepada binatang. Yang kayak gini nih yang seharusnya diprotes. Kalau orang pakai baju dari binatang, dari kulit binatang, selama itu memang boleh, nggak ada masalah. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, menyiksa binatang seperti matador, yang dibunuh itu, yang namanya banteng dengan cara pelan-pelan, matinya pelan-pelan.
ditusuk sana, ditusuk sini. Orang-orang pada nonton, pada senang, menjerit mereka, berbahagia. Subhanallah. Engkau yang mengatakan orang modern mengasihi binatang. Seperti itu. Dan sampai hari ini masih dilakukan. Dan ditonton oleh orang banyak. Dijadikan apa namanya? Dijadikan bahan wisata oleh mereka. Kemudian di beberapa tempat di negeri kita juga ada yang menyiksa binatang seperti itu, ada. Maka Imam Bukhari mengingatkan bab rahmatul bahaim, kasih sayang terhadap binatang. Beliau menyebutkan beberapa hadis. Saya akan baca satu hadis saja karena ada satu pesan penting dalam hadis ini. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Sumay maula Abi Bakar an Abi Salih As-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda bihi al-'atash fawajada bi'ran fanazala fiha fasharib thumma kharaj fa idza kalbun yalhath يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكها بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا قال في كل كبد رطبة أجر. Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seorang lelaki yang berjalan di sebuah jalan. Dia meniti sebuah jalan. Dan ketika itu dahaga begitu dahsyatnya menguasai dia. Maka dia pun mencari sumur. Dia dapat sumur, lalu dia turun ke dalam sumur itu. Fanazala fiha fasharib. Dia turun ke dalam sumur itu lalu dia minum. Thumma kharaj. Setelah dia minum, dia keluar. Keluar dari sumur. Ini pertanda sumurnya nggak pakai kerekan. Dia harus turun ke dalam sumur itu. Dan kita tahu turun ke dalam sumur tidak gampang. Orang harus memegang kedua sisi sumur itu. Kadangkala kaki dan tangan supaya tidak terjatuh dari sumur itu. Ada resiko yang harus dia tanggung ketika turun ke dalam sumur. Tapi orang haus. Tidak ada cara bagi dia kecuali turun. Maka dia pun turun. Setelah naik, dia dapati anjing. Anjing itu menjilat-jilat, memakan debu, memakan tanah, minal atash, karena kehausan. Ya, orang sudah kehausan, mau diapain? Dia hanya bisa mengeluarkan lidahnya kemudian menjilat-jilatin tanah. Maka orang laki ini menyebutkan anjing ini telah kehausan seperti aku kehausan tadi. Lalu laki ini turun. Dia turun ke dalam sumur itu. Kemudian dia penuhin khuf. Khuf itu seperti kaos kaki tapi dari kulit. Seperti kaos kaki, bukan seperti sepatu mungkin ya. Karena kalau sepatu itu ada alasnya. Ada bawahnya yang keras. Adapun khuf biasanya nggak ada. Itu seperti kaos kaki tapi dari kulit. Maka dia penuhin. Kalau kaos kaki dari kain, air akan habis. Tapi dia penuhin tuh khuf dia dengan air. Lalu bagaimana dia naik? Sedangkan sumur ini nggak ada talinya. Maka yang dia lakukan apa? Dia pegang itu khuf dengan mulutnya, dia gigit. Supaya dia bisa berjalan menuju ke atas, keluar dari sumur itu. Sampai atas, dia ambil dari mulutnya, kemudian dia berikan kepada itu anjing.
Fasyakarallahu lahu faghafar lahu. Lalu Allah mensyukurinya. Subhanallah. Di antara nama Allah itu adalah Asy-Syakur. Allah itu pandai berterima kasih. Allah itu memberikan pahala yang besar untuk amalan yang sedikit. Maka orang ini diampuni dosanya. Dalam riwayat lain, cerita ini adalah cerita tentang, dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, yang diceritakan adalah Mumisah, Baghi, seorang wanita yang dia pelacur nih wanita. Antum, dalam bayangan antum bagaimana seorang pelacur? Dia berangkat sama kisahnya seperti lelaki ini. Dia masuk ke sumur, kemudian dia keluar, dia lihat tuh anjing, dan dia lakukan seperti yang dilakukan lelaki ini. Dia naik, dia gigit wanita, jamaah. Nggak gampang. Kalau lelaki mungkin lebih mudah, tapi ini seorang wanita yang dia itu pelacur. Tapi karena dia kesian, rahmat nih, kita bicara rahmat, kasih sayang kepada binatang, kepada anjing. Anjing, hewan yang biasa ditendang, yang biasa dilempar, yang biasa dihardik, diusir, sekarang ada di hadapan itu wanita. Kehausan. Maka pelacur ini turun. Dia ambil tuh air. Dia gigit itu khufnya. Kemudian dia naik. Lalu dia berikan kepada itu anjing. Karena nggak mungkin akan dilempar. Kalau dilempar, air itu akan keluar dari khufnya dan akan terserap oleh tanah. Maka mau tidak mau dia akan memberikannya kepada anjing itu, ke depannya, sehingga anjing itu minum. Lalu Allah berterima kasih kepada wanita ini yang memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada seorang anjing. Dan Allah ampuni dosa dia. Apa maknanya? Atau bagaimana Allah memberikan ampunan kepada ini wanita pelacur hanya dengan memberikan minum kepada seekor anjing? Para ulama menjelaskan bahwasanya wanita ini atau lelaki tadi, dia berbuat baik bukan untuk riya. Nggak ada orang yang melihat. Hanya dia dan anjing itu yang ada. Dan Allah Jalla Jalaluh di atas arsy-Nya melihat. Maka dia benar-benar melakukan hal itu lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Bukan karena ingin pujian orang. Kalau ada yang nyuting, ada yang kamera, kelihatan nih fulan, Masya Allah berbuat baik, fulan gendong ini, fulan ngasih makan ini. Nah, ketika orang berbuat itu masih ada dorongan untuk dipuji orang. Tapi tatkala tidak ada manusia, anjing nih yang dia berbuat baik kepada anjing. Dan nih anjing tidak pandai mengatakan jazakallah khair, wala syukron. Nah mungkin dia, itu anjing. Kemudian kondisi yang sulit yang dilakukan wanita ini, dia harus turun ke dalam sumur. Kalau sekarang kita mungkin beli, kita kasih makan anjing kita, apa nggak sama kondisinya dengan wanita ini. Maka Allah mengampuni itu wanita. Makna Allah mengampuni itu wanita bukan berarti wanita itu terus melacurkan dirinya, enggak. Di sini makna ampunan Allah Jalla Jalla, Allah memberikan taufik kepada wanita itu untuk bertaubat. Dia meninggalkan segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian dia menjadi hamba Allah yang soleh. Dan satu hal yang tadi Ana katakan ingin Ana sampaikan dalam masalah ini, tadi sebentar lagi Ana akan selesaikan hadis ini. Rasul SAW ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajran. Apakah kita dapat pahala dengan berbuat baik kepada binatang? Apakah kita dapat pahala dengan berbuat baik kepada binatang? Subhanallah jemaah. Ini pertanyaan para sahabat. Karena mereka berpikir kita berbuat baik hanya sesama manusia. Lah, dalam Islam lebih dari itu. Para sahabat bertanya tentang berbuat baik kepada binatang. Gimana nih kita berbuat baik kepada binatang?
ngelihat kucing, ngelihat apa. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan fi kulli kabidin radbatin ajr. Di segala makhluk hidup yang memiliki hati yang basah ada pahala. Kita berbuat baik kepada semua binatang, itu ada pahala. Dan ini adalah kebaikan yang mungkin kita akan lebih ikhlas daripada berbuat baik kepada sesama manusia. Kalau kita berbuat baik kepada sesama manusia, ya mau nggak mau manusia itu akan ingat sama kita, akan berusaha untuk ya paling tidak membalas budi. Tapi ini binatang. Kadang-kala kau punya makanan ya, ana masih ingat subhanallah ya. Kita punya teman-teman di Madinah dulu. Ada beberapa mahasiswa itu kalau habis makan malam dia keliling ke meja-meja. Dia ambilin tuh daging-daging yang tersisa, ikan yang mungkin kepalanya nggak dimakan, dia kumpulin jamaah. Untuk siapa? Untuk kucing. Karena kucingnya itu nggak boleh masuk restoran. Maka dia kumpulin tuh untuk diberikan kepada kucing di luar sana. Baik, hal yang ingin Anda sampaikan berkaitan dengan hadis ini adalah wanita tadi atau lelaki tadi yang dia lakukan adalah bersedekah air. Yang dia berikan cuma air, tapi air sangat berharga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin." Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Semua yang hidup itu butuh air. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya afdhalus sadaqah adalah saqyul ma. Sebaik-baiknya sedekah adalah memberikan minum, memberikan air. Memberikan air. Dan faedah air ini, kenapa air menjadi sedekah yang paling mulia dibandingkan dengan sedekah-sedekah yang lain? Yang pertama, air itu bermanfaat untuk dunia. Dan air itu bermanfaat untuk akhirat. Bermanfaat untuk dunia, ya orang butuh air untuk hidup. Untuk minum dia, tubuhnya butuh. Dan untuk bersuci, seorang itu butuh air. Kita berwudu, membutuhkan air. Kita mandi junub, membutuhkan air. Jenazah dimandikan dengan air. Sehingga apabila seorang bersedekah air, memberikan air, baik itu sumur atau apa, niscaya itu akan lebih mulia buat dia. Manfaatnya dunia dan akhirat. Di sini cerita tadi, cerita lelaki atau wanita yang memberikan air kepada anjing, subhanallah. Allah ampuni dosanya hanya dengan memberikan air. Banyak hadis yang disebutkan di Sa'ad bin Ubadah mengatakan anna ummahu matat. Sa'ad bin Ubadah mengatakan bahwasanya ibundanya meninggal dunia. Faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Sa'ad berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna ummi matat. Afa atasaddaq anha?" Sesungguhnya ibundaku meninggal dunia. Apakah boleh aku bersedekah untuk dia? Jadi jamaah bersedekah buat orang yang mati itu boleh. Supaya kita faham. Ini hadisnya sahih. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Nasai. Sa'ad bin Ubadah bertanya, ibuku meninggal dunia, apakah bermanfaat buat dia kalau aku sedekah buat ibuku? Bukan wasiat nih, ibunya meninggal dunia udah. Maka ini sedekah buat orang yang meninggal dunia. Qala na'am. Iya kata Rasulullah, bisa kau sedekah buat ibumu. Fa'ayu sadaqah afdal. Maka sedekah apakah yang paling mulia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan saqyul ma. Memberi minum, memberi air. Dia memberikan air, baik air itu untuk berwudu atau untuk berminum. Hasan al-Basri mengatakan fatilka siqayatu al-Sa'ad bil Madinah. Di masa Hasan al-Basri itu masih ada wakafnya keluarganya Sa'ad buat ibunya. Ngasih air kepada orang. Jadi orang yang seharusnya beli air gratis. Dan ini bisa dilakukan oleh sebagian orang. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, fa inna lis-sadaqati ta'thiran ajiban fi daf'i anwa'il bala. Sesungguhnya sedekah itu memiliki pengaruh yang sangat menakjubkan dalam menolak bala.
Jadi orang ini yang kepingin selamat mobilnya, yang kepingin selamat rumahnya, yang kepingin selamat keluarganya, yang takut dengan masa depan anaknya, banyak-banyakin sedekah. Orang sekarang kan banyak ditakuti dengan masa depan. Sehingga dia mengansuransikan anaknya, keluarganya, semuanya. Karena takut nggak ada jaminan buat masa depan. Kau kalau ingin jaminan masa depan buatmu, sedekah nih. Nanti bagaimana anak? Allahu Akbar. Kau sedekah. Karena kalau kita asuransi, apalagi asuransi yang ada sekarang, di situ ada unsur riba. Tapi kalau kita sedekah, kita ini mengansuransikan anak kita, keluarga kita, diri kita sama siapa? Sama Rabbul Alamin. Sama Allah pencipta langit dan bumi. Sama Allah yang bisa menyembuhkan orang yang sakit. Sama Allah yang bisa menyelamatkan orang yang terkena bala dan musibah. Allah Jalla Jalal. Kita sedekah. Wa hadza amrun ma'lumun 'indan nas, khassatih mu'amalim. Kata Ibnu Qayyim, pengaruh sedekah ini maklum. Semua orang pada tahu. Baik orang-orang umum atau orang-orang khusus. Wa ahlul ardi muqirruna bihi li'annahum jarrabuh. Dan penduduk bumi itu semuanya membenarkan pengaruh sedekah itu. Dan mereka telah mencobanya. Maka bagi orang-orang yang ingin menolak bala, jangan berangkat ke dukun, jangan minta jimat, jangan melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula sibuk dengan asuransi, tapi kau sedekah, banyakin sedekah untuk tolak bala. Nah, bahkan tolak bala yang paling dahsyat adalah sedekah. Dan di antara bukti-bukti pengalaman ya, Al-Hafidh Al-Munziri dalam kitabnya At-Targhib wa At-Tarhib menceritakan dari Ali ibn Hasan ibn Syaqiq, qala sami'tu Ibn al-Mubarak wa sa'alahu rajulun. Ibn al-Mubarak ditanya oleh seseorang, ya Abu Abdurrahman, qurhatun kharajat min rukbati mundu 7 sinin wa qad 'alajtu bi anwa'il ilaj wa sa'altu al-atibba falam antafi' bihi. Kata orang ini kepada Abdullah bin Mubarak, wahai Abu Abdurrahman, aku nih ada borok ya, ada luka di lututnya. Mulai 7 tahun nggak sembuh-sembuh. Luka ya, karena lutut ya selalu bergerak, kemudian sudah membusuk mungkin, yang sudah 7 tahun diobatin, berangkat ke dokter mana-mana, nggak sembuh-sembuh. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Dia mengatakan kepada orang ini, idhab fanzur mawdi'an yahtajun nasul ma fahfir hunaka bi'ran fa inni arju an tanbu'a hunaka 'ainun wa yumsiku anka ad-dam fa fa'ala ar-rajul fa darab. Orang ini kasih tahu sama Abdullah bin Mubarak, kau cari tempat di mana orang-orang pada kekurangan air, pada membutuhkan air, kau galikan sumur buat orang-orang. Harapan aku ada mata air di sana, ada air yang keluar. Ketika mata air itu memancarkan, harapan aku darah yang berada di lututmu itu berhenti dan kau sembuh. Maka orang ini pun melaksanakan nasihatnya Abdullah bin Mubarak. Dia cari tempat yang kurang air, kemudian dia gali sumur. Ketika keluar air, darah di lututnya berhenti. Itu sedekah air. Kemudian Al-Imam Munziri menceritakan, ini kisah ini disebutkan oleh Al-Baihaqi. Al-Munziri menceritakan, wa qala wa fi hadzal ma'na hikayatu Syekhina Al-Hakim Abi Abdillah rahimahullah. Dan seperti cerita ini cerita dari Al-Imam Al-Hakim Abu Abdillah, pengarang Al-Mustadrak, gurunya Al-Munziri. Dia cerita, fa innahu quriha wajhu, wajahnya itu ada luka-luka jemaah. Dan udah diobatin dengan berbagai macam obat, berangkat ke sana ke sini, akhirnya nggak sembuh-sembuh sampai hampir setahun. Fasal al-Ustadz Imam Abu Utsman As-Sabuni, dia berangkat kepada Abu Utsman As-Sabuni. Dia bertanya ketika itu pada hari Jumat di majelis dia meminta kepada gurunya agar mendoakan dia. Maka gurunya mendoakan muridnya Al-Hakim, dan diamini oleh orang-orang pada waktu itu. Jadi ini pada doa
gurunya berdoa dan orang-orang yang ada di majelis itu pada mengaminkan. Kemudian pada Jumat yang selanjutnya, ada seorang wanita yang melemparkan kertas di masjid, dilemparin tuh. Mereka melemparkan sebuah kertas. Ya, secari kertas. Dalam kertas itu disebutkan bahwa setelah kejadian kemarin, pada Jumat kemarin, Abu Abdillah minta doa dari gurunya Abu Uthman As-Sabuni, dan orang-orang pada mengaminkan. Ini perempuan bercerita, aku pulang dari majelis itu dan aku berdoa memohonkan buat gurunya. Ini perempuan mendoakan Al-Hakim, jamaah. Kita ini harus saling mendoakan memang. Ketika kita mendoakan orang lain, ada malaikat yang diutus untuk mengaminkan doa kita, mengatakan walaka mithlu, engkau akan mendapatkan sama seperti itu. Maka kenapa kita bakhil untuk mendoakan orang lain? Kalau kau ingin sembuh, kau doakan orang lain sembuh. Kalau kau ingin mobil, kau doakan orang lain punya mobil. Kalau kau ingin rumah, kau doakan orang lain supaya Allah memberikan rumah kepada dia. Ada malaikat yang mengaminkan doamu dan mengatakan engkau akan mendapatkan sama seperti dia. Maka banyak-banyak berdoa. Ini perempuan pulang dari majelis itu langsung dikatakan di sini fajtahadat, dia bersungguh-sungguh untuk berdoa. Wajtahadtu fid du'a lil Hakim Abi Abdillah tilkal laila. Malam hari itu aku terus berdoa untuk Al-Hakim Abi Abdillah. Karena memang ketika seorang alim ulama sakit, akan banyak orang yang kena dampaknya. Kajian-kajian dibatalkan ya. Ada salah satu ustadz kita yang sakit ya. Ada beberapa ustadz kita. Mungkin Ustadz Irwandi salah satunya. Doakan ustadz kita. Ustadz-ustadz yang lainnya. Ustadz Nuzul mungkin ya. Ustadz yang lain, doakan mereka. Pokok ustadz-ustadz kita ini doakan semoga Allah memberikan kesehatan kepada mereka. Sehingga manfaat mereka buat umat itu akan lebih besar. Kalau jamaahnya yang sakit, ya cuma selesai jamaahnya yang sakit. Tapi kalau ustadznya yang sakit, akhirnya jamaahnya nggak bisa dapat manfaat. Saling mendoakanlah, jamaah mendoakan ustadznya, ustadznya mendoakan jamaah. Ini perempuan mendoakan gurunya Al-Hakim. Lalu dia mengatakan, pada malam hari itu aku melihat di dalam mimpiku. Dalam mimpiku itu dikatakan di sini, seakan-akan aku melihat Rasulullah SAW. Aku melihat Nabi SAW dalam mimpiku, dan dalam mimpiku dia berkata, quli li Abi Abdillah, katakan kepada Abu Abdillah, yuwassi'il ma'alal muslimin, agar Abu Abdillah ini bersedekah air buat orang-orang Islam. Dalam wasiat itu dia berjumpa Nabi SAW. Nabi mewasiatkan agar Abu Abdillah Al-Hakim memberikan sedekah air buat umat Islam. Faji'tu birruq'ayil Hakim. Maka ceritanya Al-Mundhiri itu secari kertas diberikan kepada Al-Hakim. Apa yang dilakukan Al-Hakim? Maka ketika itu dia suruh bangun di depan rumahnya bangunan, diisi air sama dia, kemudian dikasih es air itu, sehingga orang-orang yang mau ngambil air itu airnya bukan panas, airnya itu dingin. Wallahu alam gimana caranya dapat es pada masa itu ya. Yang jelas ditaruh es di situ, maka tidak lewat 1 pekan kecuali luka-luka, masa borok-borok yang di wajahnya Al-Hakim itu kering dan wajahnya kembali bersih, sehat dari semua penyakit itu, dan hiduplah setelah sakit itu beberapa tahun Al-Hakim. Maka para jamaah yang ingin sembuh, yang ingin mengasuransikan dirinya, keluarganya, banyak-banyaklah bersedekah. Dan sedekah yang paling baik adalah sedekah air. Antum bikin di depan rumah antum. Kalau banyak orang umpamanya jual air isi ulang, kalau antum dikasih kelebihan rezeki, isi ulang gratis buat warga kampung situ umpamanya. Antum kasih isi ulang gratis. Atau di sebagian tempat anda lihat ada orang yang masang keran di depan rumahnya, air untuk minum, air untuk apa. Dan ketika kejadian-kejadian antum lihat orang-orang yang kekurangan air karena banjir, karena gempa atau apa-apa, dan antum mau sedekah, pilihlah sedekah air. Ketika antum bisa memilih, bersedekahlah air. Karena insya Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan akan tertolak bala dan musibah dari kita,
dan semoga Allah menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita dan kaum muslimin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Intinya dalam pembahasan Imam Bukhari, babun rahmatul bahaim, mengasihi binatang, kita ini dapat pahala. Ada orang di Arab itu yang Masya Allah, dia itu di depan rumahnya ada tempat, ada wadah yang tiap hari diisi jagung, kemudian dikasih tempat air. Burung dara itu datang ke sana. Kita kadang-kadang kalau ngelihat ada ayam orang ke rumah kita, kita lempar dia dengan sandal. Ada burung apa bukan milik kita diusir, jangan, kita tuh dapat pahala tuh. Biarin itu. Bahkan kalau kita undang tuh binatang-binatang. Dan yang terakhir, insya Allah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang karena waktunya udah habis, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tapi kita akan lanjutkan tentang bagaimana kasih sayang kepada binatang di dalam agama Islam ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala